الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. Para alim ulama yang kami muliakan, para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberikan kemudahan melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan ketakwaan yang kita harapkan bukanlah hanya ketakwaan pribadi saja, tapi ketakwaan yang sifatnya kolektif. Keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa, masyarakat kita pun menjadi masyarakat yang bertakwa, sehingga kita hidup dalam suatu iklim, lingkungan yang baik, yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dari api neraka dan menjaga keluarga mereka yang menjadi tanggungan mereka. Jadi perintah Allah ini tidak hanya untuk pribadi seseorang, tapi juga harus dilaksanakan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, memelihara keluarga dari api neraka artinya memberikan pendidikan kepada mereka, mengajarkan mereka tentang Islam. Ali mengatakan radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa addibuhum," supaya keluarga kita terhindar dari api neraka, maka prosesnya harus dilalui, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan cara belajar dan memberikan pendidikan yang baik, tarbiyah Islamiyah kepada keluarga kita, pada anak-anak kita khususnya, sehingga mereka mengerti tentang agama ini. Mereka mengerti tentang halal dan haram. Mereka mengerti tentang apa saja kewajiban-kewajiban mereka dalam kehidupan ini, sehingga mereka dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi tidak mungkin seseorang bisa selamat tanpa melalui proses belajar atau menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini menjadi suatu kewajiban dalam setiap hal, dalam setiap kesempatan. Ketika seseorang ingin salat, itu wajib dia menuntut ilmu supaya salatnya sah, salatnya diterima oleh Allah. Ketika dia ingin berpuasa, wajib dia menuntut ilmu tentang puasa itu supaya puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika orang ingin berniaga, para ulama mengatakan
ingin melakukan transaksi jual beli, dia pun harus belajar ilmu tentang halal dan haram. Mana transaksi yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang mengandung riba, mana yang tidak mengandung riba. Karena kadang-kadang masyarakat ini melakukan transaksi tanpa sadar dia sudah terjerumus dalam riba. Makanya dulu Umar bin Khattab berpesan, la yabi' fi suqina hadha illa man tafaqqah. Tidak boleh ada yang jualan di pasar kami kecuali orang yang paham agama. Jadi dulu standarnya itu ketat, hadirin yang dirahmati Allah. Yang jualan di pasar itu harus orang yang mengerti halal dan haram. Jika tidak, kata Umar, maka dia bisa terjerumus ke dalam riba tanpa dia sadari. Jadi ini tugas kita bersama, tugas pemimpin juga. Bukan sekedar memastikan rakyatnya bisa makan, tapi seorang pemimpin harus memastikan bahwa rakyatnya itu bisa makan yang halal. Kalau sekedar bisa makan, mungkin semua orang bisa. Tapi persoalannya yang dimakan oleh rakyat ini, apakah halal atau haram? Maka seorang pemimpin punya tugas menciptakan satu tatanan, satu sistem yang menjamin bahwa rakyatnya ini bisa makan yang halal. Sehingga rezeki yang dia bawa pulang ke rumah itu dari sumber yang halal. Dia nafkahi istri dan anaknya dari sesuatu yang halal. Sehingga terbangunlah sebuah kehidupan rumah tangga, keluarga Islam yang hidup dengan yang halal. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah pemimpin, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Minimal setiap kita pemimpin di rumah tangga kita masing-masing. Dan keluarga kita itu, anak istri kita itu amanah dari Allah. Yang harus kita didik, kita bawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka mengikuti jadwal Allah. Kita punya jadwal, Allah punya jadwal. Geser jadwal kita, ikut jadwal Allah. Kapan saatnya salat, salat. Kapan saatnya berpuasa, berpuasa. Ketika sudah tiba masa berzakat, berzakat. Berhaji, berhaji. Ikut jadwal Allah. Kalau kita hidup dengan jadwal Allah, insya Allah hidup kita akan berkah. Hidup kita akan penuh dengan rahmat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum untuk kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Sehabis kerja, selepas kerja kita memang pulang ke rumah Bapak Ibu. Tapi sering sekali kehadiran kita di rumah hanya dalam bentuk fisik saja. Badan kita di rumah, tapi hati, jiwa dan pikiran kita tidak di rumah. Sudah saatnya kita kembali ke rumah. Kita hidupkan kembali rumah itu dengan cahaya Allah, dengan ibadah. Kita sapa anak-anak kita di rumah dengan panggilan-panggilan yang penuh kasih sayang, dengan pesan-pesan kebaikan. Lontarkan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi kepada ibadah. Sebagaimana Yakub dulu bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Setelah aku meninggal dunia nanti kalian akan menyembah apa? Pertanyaan ini harus sering kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sudahkah dia mengaji? Sudahkah dia sholat? Sudah seberapa jauh dia mengerti tentang agamanya? Pertanyaan-pertanyaan tentang iman itu yang harus sering kita tanyakan. Jangan sampai kita berada di rumah Allah memenuhi saf-saf salat, sementara anak-anak kita, remaja-remaja kita, putra-putri kita berada di tempat yang lain. Mereka dibesarkan dengan suasana yang lain. Mereka dididik bukan oleh kita. Mereka dididik oleh budaya-budaya lain. Mereka hidup dengan sistem kehidupan yang lain.
Kita bisa bayangkan 10 tahun, 20 tahun ke depan siapa yang akan mengisi saf-saf ini. Alhamdulillah sekarang masih penuh diisi oleh kaum muslimin. Tapi bagaimana dengan generasi kita ke depan? Ini yang patut kita perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah, oleh ayat Allah tadi, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jadilah keluarga kita, putra-putri kita, anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti keteladanan para ulama, mengikuti ajaran Islam yang sangat kaya dengan berbagai macam prinsip-prinsip, nilai-nilai, kiat-kiat bagaimana mendidik sebuah keluarga. Tarbiyatul aulad. Ajarkan kepada mereka, suruh mereka beribadah, latih mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka ke rumah Allah, tapi beritahukan kepada mereka adab-adab di rumah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Muru auladakum bis-shalah li sab'in." Kalau anak itu sudah umur 7 tahun, suruh dia salat. "Wadribuhum ala tarkiha li 'ashrin." Kalau sudah 10 tahun tidak salat, Nabi suruh berikan sanksi. Sanksi yang mendidik, yang edukatif, supaya dia terbiasa. Pada saat dia mencapai usia balik, dia sudah siap melaksanakan semua syariat Allah. Jangan sampai anak kita duluan balik tapi tidak akil. Yang kita harapkan generasi Islam itu balik akil, akil balik. Jadi kematangan akalnya sejajar dengan usianya yang balik. Karena kalau balik ini tidak perlu proses, tinggal tunggu waktu saja akan balik dia. Kalau tidak ada tanda-tanda balik, usia 15 tahun Qamariah sudah balik. Tapi untuk menjadi akil, orang yang punya kematangan spiritual, kematangan kepribadian, yang siap melaksanakan tanggung jawab dia sebagai hamba Allah, ini butuh proses, butuh pendidikan. Ada orang sudah 50 tahun, sudah melewati balik, sudah tua, tapi belum akil. Ini yang kita khawatirkan. Karena dalam Islam itu tidak ada fase peralihan, itu tidak ada. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa itu tidak dikenal. Dalam Islam itu masa kanak-kanak, masa dewasa. Kalau sudah balik, sudah dewasa. Kalau dia sudah balik, sudah terkena segala kewajiban. Apapun yang dia lakukan ada konsekuensinya. Dia tinggalkan sholat, berdosa. Dia lakukan maksiat, berdosa. Dia melakukan tindak pidana, ada hukumnya, hududnya, berlaku. Walaupun dia masih fase remaja menurut teori kita. Mungkin dalam hukum positif ada istilahnya anak remaja. Kalau remaja mungkin hukumannya seperti ini, tidak berat. Kalau sudah dewasa, sudah berat. Dalam Islam begitu dia balik, sudah dewasa, terkena segala macam konsekuensi hukum. Maka anak kita pada usia-usia kecil ini dididik terus dengan pendidikan Islam, sehingga dia siap ketika dia sudah balik, dia menjadi orang yang akil, yang siap menjadi seorang muslim yang baik. Para sahabat dulu melatih anak-anak mereka berpuasa. Disebutkan dalam hadis sahih dari Rubai' binti Muawis, seorang sahabiat mengatakan, dulu kami berpuasa dan kami melatih anak-anak kami berpuasa. Ketika mereka meminta makan kepada ibunya, ingin berbuka karena sudah merasa lapar, kaum ibu pada zaman itu, para sahabiat membuat mainan-mainan untuk menghibur anak-anak mereka supaya tidak minta berbuka. Jadi sudah dilatih berpuasa. Bahkan para sahabat dulu, seperti yang dituturkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mereka menyiapkan hadiah-hadiah untuk anak mereka ketika anak mereka mau beribadah kepada Allah, mau sholat, mau berpuasa. Ibrahim bin Adham dulu dididik oleh ayahnya. Kata ayahnya, kalau kamu bisa menghafal satu hadis, saya berikan 1 dirham. Satu hadis akan diberi jajan 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 70.000 uang kita. Kalau bisa satu hadis, kata ayah Ibrahim bin Adham, saya berikan 1 dirham. Jadi begitulah salafus saleh dulu memotivasi anak-anak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh. Dan mereka diajarkan adab-adab Islam.
diajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang iman, tentang ibadah, tentang akhlak. Rasulullah itu dengan anak-anak begitu akrab, begitu dekat, dan beliau memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Anak tiri Nabi namanya Salamah, ya. Ketika dia makan, dia belum mengetahui adab tentang makan. Dia makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, tidak mengerti tentang adab. Kemudian Nabi menasihatinya, ya bunai, samillah, wahai anakku. Panggilannya pun panggilan lembut. Sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di depan. Jangan congok, ya. Jangan serakah. Jaga adab-adab ketika makan. Jadi kepada anak-anak kita itu diajarkan supaya mereka tumbuh besar dalam suasana ibadah. Dan jangan lupa pesan yang pertama tadi, bahwa untuk mendidik keluarga itu harus dibangun di atas halalan thayyibah. Apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, apapun yang kita miliki, yang kita bawa ke rumah sebagai nafkah, harus dipastikan berasal dari sumber yang halal. Mustahil anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang baik kalau mereka dihidupkan, dibesarkan dengan sesuatu yang haram. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekelumit tentang tarbiyah al-aulad fil Islam dalam konteks ibadah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.